Banyak peneliti yang bilang kalau haplogrup Nabi Muhammad itu J1. Buat yang ngerti genetika, ini mungkin gampang banget dipahami. Tapi buat yang awam, penjelasan pakai angka dan kode-kode itu ribet, bikin pusing dan bingung. Kali ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan dasar soal metode DNA untuk verifikasi keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad hidup sekitar 1400 tahun lalu. Apa haplogrup J1 nggak berubah? Meski udah diwariskan sampai 40 generasi, kromosom Y adalah salah satu dari dua kromosom seks pada manusia yang cuma dimiliki laki-laki. Beda sama perempuan yang punya dua kromosom X atau XX. Laki-laki punya satu kromosom X dan satu kromosom Y atau XY. Kromosom Y ini diwarisin dari ayah ke anak laki-lakinya. Jadi tiap anak laki-laki dapat kromosom Y dari ayahnya dan kromosom X dari ibunya. Kromosom Y punya sedikit banget variasi atau perubahan dibandingin kromosom lainnya. Ini bikin dia sangat stabil dan hampir nggak berubah dari generasi ke generasi. Kalaupun ada mutasi SNP, mereka cuma ngebentuk subkelompok baru kayak J1A atau J2B dan tetap berada dalam haplogrup J. Artinya, nggak bakal tiba-tiba dari J berubah jadi G atau yang lainnya yang jelas-jelas beda jalur evolusi dan mutasinya. Dengan konsep ini, ilmuwan bisa lacak dan konfirmasi garis keturunan laki-laki, bisa memetakan hubungan antar individu, juga ngerti sejarah genetika manusia. Wah, jadi kalau saya tes DNA dan hasilnya J1, artinya saya keturunan Nabi Muhammad dong. Jadi gini, tes DNA itu nggak bisa menentukan nasab, tapi bisa membatalkan nasab. Keturunan Nabi Muhammad berhaplogrup J1. Tapi nggak semua orang yang berhaplogrup J1 adalah keturunan Nabi Muhammad. Kenapa gitu? Kisah analoginya seperti ini. 1400 tahun lalu di Jawa Tengah ada laki-laki bernama Pak Karto yang berhaplogrup J1. Dia punya dua anak laki-laki, Tono dan Tony, yang otomatis berhaplogrup J1 juga karena mereka mewarisi kromosom Y dari ayahnya. Tono punya 12 anak laki-laki dan Tony juga punya 12 anak laki-laki. Jadi 24 anak laki-laki ini juga berhaplogrup J1. Seiring waktu, anak-anak Tono dan Tony ini merantau, nyebar ke berbagai daerah bahkan lintas negara buat cari nafkah. Sebagian besar dari mereka bahkan menjadi warga negara di tempat mereka merantau itu. Nah, 1400 tahun kemudian ada pencarian keturunan keluarga Tony bin Karto yang bakal dapat warisan 1 ton emas tiap orangnya. Setelah pencarian dan tes DNA, ketemu tuh seorang laki-laki berhaplogrup J1 sama dengan haplogrup Tony. Tapi setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata dia bukan keturunan Tony, melainkan keturunan Tono meskipun haplogrupnya J1. Dari cerita ini kita paham kalau keturunan Tony yang dicari pastilah berhaplogrup J1. Tapi itu nggak serta-merta menjadikan dia sebagai keturunan Tony karena bisa jadi dia keturunan Tono atau bahkan laki-laki lain di luar keluarga Pak Karto yang kebetulan berhaplogrup J1 juga. Pencarian pun dilanjutkan. Ditemukan seorang laki-laki yang menurut sumber sejarah adalah keturunan asli Tony. Data ini diperkuat dengan cerita masyarakat dan klaim orang itu sendiri. Setelah tes DNA, ternyata orang itu berhaplogrup G. Peneliti pun menyimpulkan kalau klaim dia sebagai keturunan Tony nggak benar, karena keturunan Tony harus berhaplogrup J1 seperti kakek moyangnya. Otomatis klaim bahwa orang tersebut adalah keturunan Tony batal. Ini yang dimaksud, tes DNA bisa membatalkan nasab seseorang, karena berbeda dengan haplogrup kakek moyangnya. Cerita berlanjut. Kali ini pencarian keluarga Tony bin Karto diteruskan dengan lebih hati-hati dan teliti dalam memilih sumber informasi yang ada. Selain dari lisan dan keyakinan masyarakat, tim pencari juga menggunakan sumber-sumber tertulis yang valid yang telah diteliti dengan cermat. Akhirnya, ditemukan seorang laki-laki yang memiliki bukti sejarah lengkap dan cerita masyarakat yang menerangkan bahwa ia adalah keturunan langsung dari Tony bin Karto. Setelah dilakukan tes, ternyata orang tersebut berhaplogrup J1 sama dengan haplogrup Tony. Maka diputuskan bahwa dialah keturunan Tony yang sah dan berhak mendapatkan warisan 1 ton emas tersebut. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penggunaan dua metode, yaitu sejarah dan genetika, lebih memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dalam menentukan nasab seseorang. Nah, sekarang pertanyaannya, ini beda lah, haplogrup Pak Karto udah jelas-jelas diketahui dari awal. Gimana dengan Nabi Muhammad? Dari mana sampel DNA didapetin sampai bisa ambil kesimpulan kalau haplogrup Nabi J1?
Secara beliau hidup ribuan tahun yang lalu. Baik, memang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah tiada. Mengambil sampel DNA langsung dari Nabi sendiri mustahil. Gak ada yang punya sampel DNA yang autentik dari beliau. Kalau ada, penelitian genealogi terkait gak perlu lagi dilakukan. Dan polemik nasab habaib kayak sekarang ini gak bakal terjadi. Kesimpulan bahwa YDNA itu mungkin berasal dari Nabi didasarkan pada pengujian individu yang kemungkinan besar merupakan keturunannya dan mencari tanda-tanda YDNA yang serupa. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad tidak memiliki anak laki-laki yang masih hidup. Tetapi putrinya, Fatimah, menikah dengan sepupu kedua dari pihak ayah beliau, yakni Sayyidina Ali, dan punya dua cucu laki-laki, Hasan dan Hussein. Ali adalah sepupu kedua dari Nabi, berarti mereka memiliki kakek yang sama. Karena memiliki kakek yang sama, maka YDNA mereka adalah sama, begitu pula dengan Hasan dan Hussein. Karena kromosom Y dari garis keturunan laki-laki tidak akan pernah berubah. Mungkin ini juga yang jadi alasan kenapa dulu Rasulullah menolak lamaran Abu Bakar dan Umar dan menikahkan putrinya dengan Ali yang memiliki YDNA yang sama dengannya. Wallahu a'lam. Nah, satu-satunya cara yang paling relevan adalah mengambil sampel YDNA dari keturunan laki-laki beliau yang memungkinkan untuk itu. Artinya yang masih hidup. Persoalannya, saat ini banyak sekali orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Nah, untuk itu, sampel harus diambil dari orang yang saat ini paling diyakini sebagai keturunan Nabi berdasarkan bukti sejarah yang ada. Lantas, siapa orang yang paling diyakini sebagai keturunan Nabi yang saat ini masih hidup? Nah, salah satu contoh tokoh yang paling diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW yang saat ini masih hidup adalah Raja Abdullah II dari Yordania. Raja Abdullah II adalah tokoh yang saat ini masih hidup dan paling diyakini sebagai keturunan Nabi karena berasal dari garis keturunan Hashmid, yang dianggap sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad melalui cucu beliau, Husain bin Ali. Keluarga Hashmid memiliki sejarah panjang yang menghubungkan mereka dengan Nabi Muhammad. Mereka berasal dari klan Bani Hashim, yang merupakan cabang dari suku Quraisy di Mekah. Nabi Muhammad sendiri lahir dari klan ini, sehingga garis keturunan Hashmid memiliki hubungan langsung dengan beliau. Sejarah mencatat bahwa keluarga Hashmid telah memerintah Mekah selama berabad-abad sebelum akhirnya mendirikan kerajaan di Yordania. Pengakuan internasional terhadap klaim keturunan ini juga memperkuat validitasnya. Selain Yordania, banyak negara dan tokoh muslim yang mengakui bahwa keluarga Hashmid adalah keturunan Nabi Muhammad. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk menganggap hasil tes YDNA mereka sebagai representasi dari haplogrup Nabi. Penelitian dan pengujian DNA yang dilakukan pada keluarga Hashmid melibatkan pengambilan sampel dari berbagai anggota keluarga untuk memastikan konsistensi haplogrup. Hasil tes ini nunjukin kalau mereka memiliki haplogrup J1 yang sejalan dengan hasil penelitian lainnya yang menunjukkan kalau banyak keturunan Quraisy dan keluarga Nabi Muhammad berbagi haplogrup ini. Sekali lagi, tidak ada yang memiliki sampel DNA autentik dari Nabi Muhammad SAW. Mengambil sampel DNA langsung dari beliau adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, kesimpulan tentang keturunan Nabi tidak bisa 100% dibuktikan sebagaimana yang diketahui oleh para ahli genealogi. Hampir tidak ada kesimpulan tentang leluhur atau keturunan yang dapat dibuktikan 100%, terutama ketika kesimpulan tersebut didasarkan sebagian besar pada catatan lisan dan tertulis. Namun, metode genetika ini akan memperjelas bukti yang sebelumnya telah diklaim secara historis. Dengan menggabungkan dua metode, yakni genetika dan sejarah, akan memperkuat validitas klaim tersebut dan memberikan dasar yang lebih ilmiah serta komprehensif dalam menetapkan kebenaran nasab. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua pada video saya tentang haplogrup J1 sebelumnya. Ini adalah pohon filogenetik haplogrup YDNA yang menggambarkan hubungan evolusi antara berbagai haplogrup berdasarkan waktu divergensi dari nenek moyang bersama. YDNA Adam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada nenek moyang patrilineal terakhir dari semua pria yang hidup saat ini. YDNA Adam ini hidup sekitar 200.000 hingga 300.000 tahun yang lalu dan merupakan titik asal dari pohon filogenetik YDNA. Haplogrup A adalah cabang awal dari YDNA Adam yang muncul sekitar 180.000 tahun yang lalu.
Haplogrup A bercabang menjadi haplogrup baru seiring waktu, seperti AT yang muncul sekitar 30.000 tahun kemudian, dan cabang lain seperti CT yang muncul sekitar 40.000 tahun setelahnya. Divergensi ini menghasilkan haplogrup baru tanpa menghilangkan haplogrup asli, karena haplogrup yang lama masih bisa bertahan dalam populasi tertentu. Haplogrup J dan G berada pada cabang yang berbeda dan terpisah jauh dalam skala waktu, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki leluhur yang sama jauh di masa lalu, tetapi berkembang secara terpisah dalam populasi yang berbeda. GM267 terbentuk sekitar tahun 28.000 sebelum Masehi, sedangkan GM201 lebih tua, terbentuk sekitar tahun 45.000 sebelum Masehi. Pria yang merupakan nenek moyang terakhir dari garis keturunan GM267 diperkirakan lahir sekitar tahun 17.000 sebelum Masehi. Sedangkan pria yang merupakan nenek moyang terakhir dari garis keturunan GM201 diperkirakan lahir sekitar tahun 26.000 sebelum Masehi. Dari gambar ini kita bisa mengetahui bahwa haplogrup J sejak terbentuknya tidak pernah berubah menjadi haplogrup lain. Mutasi kecil yang jarang terjadi hanya menambah subclade dari haplogrup utama, misalnya dari J menjadi J1A, J1B, J2B, dan seterusnya. Tidak ada perubahan dari J menjadi G atau yang lainnya. Begitu juga dengan haplogrup G mengalami hal yang sama sejak terbentuknya 45.000 tahun yang lalu. G tetap konsisten sebagai G dan tidak berubah menjadi J atau yang lainnya sampai saat ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad yang hidup 1400 tahun lalu akan menurunkan JDNA yang sama kepada keturunan laki-lakinya hingga saat ini. Jika beliau berhaplogrup J1, maka semua keturunan laki-lakinya juga akan memiliki haplogrup J1 atau subclade dari haplogrup J1. Tidaklah mungkin bahwa keturunannya akan memiliki haplogrup lain di luar J, seperti G atau yang lainnya. Selain itu, haplogrup G tidak mungkin sebagai keturunan dari haplogrup J1 atau sebaliknya, karena jika kita bandingkan keduanya, maka akan kita dapati antara GM267 dan GM201 akan berbagi nenek moyang bersama pada 45.000 sebelum Masehi. Sementara Nabi Muhammad hidup pada tahun 570 Masehi. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara haplogrup G dan J sangat jauh sebelum masa hidup baginda Nabi, sehingga keturunannya tidak mungkin berhaplogrup G. Haplogrup J, terutama J1, sering dikaitkan dengan garis keturunan Semitik, termasuk Arab dan Yahudi, dan dianggap sebagai haplogrup yang sering ditemukan di antara keturunan Nabi Muhammad serta suku Quraisy di semenanjung Arab. Sedangkan haplogrup G, tidak ada satupun sumber yang mengaitkan haplogrup G sebagai keturunan Nabi. Haplogrup G lebih sering dikaitkan dengan populasi di kawasan Kaukasus, Timur Tengah, dan sebagian Eropa, serta dianggap sebagai salah satu haplogrup tertua yang berhubungan dengan migrasi awal manusia ke daerah-daerah tersebut. Untuk memberikan gambaran tentang distribusi haplogrup J1 dan G, berikut adalah data persentase temuan haplogrup paternal yang paling umum di berbagai negara. Data ini berasal dari ratusan ribu peserta tes JDNA yang dikumpulkan oleh Family Tree DNA serta dari studi akademis yang mencakup berbagai wilayah. Family Tree DNA telah mengumpulkan data dari peserta yang memberikan informasi tentang latar belakang keturunan dan genealogis mereka, juga melalui tes DNA secara langsung. Dari data ini, kita bisa melihat bahwa haplogrup J1 lebih umum ditemukan di negara-negara Arab seperti Yaman, Arab Saudi, dan Oman dengan persentase yang sangat tinggi. Sebaliknya, haplogrup G meskipun juga ditemukan di beberapa negara Arab, cenderung lebih umum di kawasan seperti Georgia dan Afghanistan. Ini menunjukkan bahwa haplogrup J1 memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan wilayah Arab dibandingkan dengan haplogrup G, yang memiliki distribusi lebih luas di berbagai wilayah lainnya. Studi selanjutnya, dari 29.657 keturunan yang diuji DNA, mayoritas keturunan dengan haplogrup JM267 diketahui berasal dari Arab Saudi, Yaman, dan Irak. Di antara mereka, 5.360 orang melacak asal-usul paling awal mereka ke Arab Saudi, 913 orang ke Yaman, dan 820 orang ke Irak. Selain itu, ada juga keturunan dari 130 negara lainnya, meskipun jumlahnya jauh lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa haplogrup JM267 memiliki konsentrasi tinggi di wilayah Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi.
Sedangkan dari 21.012 keturunan yang diuji DNA dan memiliki haplogrup GM201, asal-usul paling awal mereka diketahui berasal dari beberapa negara utama. 912 orang melacak asal-usul mereka ke Jerman, 741 orang ke Inggris, dan 644 orang ke Italia. Selain itu, ada juga keturunan dari 144 negara lainnya. Ini menunjukkan bahwa haplogrup GM201 memiliki penyebaran yang cukup luas, namun lebih terkonsentrasi di negara-negara Eropa seperti Jerman, Inggris, dan Italia. Berikut ini adalah contoh tokoh terkenal yang berhaplogrup GM201. Rabi Pinchas Sapira dari Korets adalah pendiri keluarga Sapiro yang sangat dihormati di kalangan Rabi Yahudi Askenazi di Eropa. Sebelum Perang Dunia II, keluarga Sapiro dikenal sebagai salah satu garis keturunan rabbinik paling terkemuka di Eropa Timur, dengan kontribusi besar dalam dunia keagamaan Yahudi. Richard III menjabat sebagai Raja Inggris hanya selama 2 tahun, dari 1483 hingga kematiannya pada 1485. Kepemimpinannya diwarnai kontroversi, terutama terkait penahanan dan hilangnya 2 putra saudaranya yang dikenal sebagai Pangeran di Menara. Meskipun ada rumor bahwa Richard bertanggung jawab atas kematian mereka, hingga kini kebenarannya masih menjadi misteri. Yuya adalah tokoh berpengaruh di dinasti ke-18 Mesir, berperan sebagai penasihat utama Fir'aun Amenhotep III. Ia juga menyandang berbagai gelar terhormat seperti Letnan Raja dan Tuan Kuda. Yuya menikahi Tuya, seorang bangsawan Mesir dan merupakan kakek buyut dari Fir'aun terkenal Tutankhamun melalui putrinya Tie. Karena nama dan ciri-ciri fisiknya yang tidak biasa, beberapa ahli berspekulasi bahwa Yuya mungkin berasal dari luar Mesir. Dan berikut ini adalah tokoh terkemuka yang telah teridentifikasi berhaplogrup JM267. Haplotype modal Cohen atau CMH adalah penanda genetik yang ditemukan pada kromosom Y dan dimiliki oleh sekitar setengah dari keturunan pria yang memiliki garis keturunan imamat Yahudi Chohanim atau Kohanim. Dalam tradisi Yahudi, Cohen berarti pendeta, dan banyak keturunan pria yang berasal dari garis ini menggunakan nama keluarga Cohen atau variasinya seperti Cohen. Penelitian genetik menunjukkan bahwa CMH ditemukan di dalam cabang tertentu dari kromosom Y yang dikenal sebagai JZ18271 yang diyakini mewakili nenek moyang bersama dari para pendeta Yahudi dalam sejarah Alkitab. Keluarga Saud adalah keluarga kerajaan yang berkuasa di Arab Saudi. Mereka adalah keturunan Muhammad bin Saud, pendiri negara Saudi pertama di Diriyah. Namun, kepemimpinan utama keluarga ini sekarang dipegang oleh keturunan Abdul Aziz bin Abdul Rahman yang mendirikan Arab Saudi modern. Raja Arab Saudi yang memegang kekuasaan absolut adalah posisi paling penting dalam keluarga ini. Beberapa anggota keluarga Saud, keturunan Muhammad bin Saud, telah dikonfirmasi termasuk dalam haplogrup ini. Keluarga Hashmid di Yordania adalah keluarga kerajaan yang merupakan keturunan Abdullah I dari Yordania. Keluarga ini juga pernah memerintah kerajaan Hejaz, Suriah, dan Irak pada abad ke-20. Secara historis, Bani Hashim telah memerintah Mekah sejak abad ke-10 dan mereka dianggap sebagai keturunan dari Hashim ibnu Abdul Manaf, kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Kromosom Y Al-Sharif Nasser bin Jamil bin Ali Al-Aun mewakili keluarga kerajaan Hashmid Yordania diuji DNA dengan family tree DNA oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Khalifa. Hasilnya diumumkan di Twitter oleh Syekh Abdul Aziz Al-Khalifa pada tahun 2018. Metode tes DNA dapat membantu bahkan bagi para ahli silsilah yang berpengalaman sekalipun. Catatan dan dokumen yang digunakan untuk meneliti silsilah keluarga tidak selalu akurat atau lengkap saat diterbitkan. Ada banyak kasus di mana perang, kerusuhan, atau bencana alam telah menyebabkan hancurnya catatan-catatan itu. Di masa lalu, dokumen semacam ini bahkan sering tidak disusun, sehingga mustahil melacak hubungan keluarga sejauh ini. Disinilah tepatnya tes DNA memberikan manfaat. Terputusnya nasab Ba'alawi dari abad ke-4 hingga ke-9 Hijriah bisa disebabkan oleh perang, kerusuhan, atau bencana alam. Akibatnya, kitab-kitab sezaman yang mendukung klaim tersebut sulit ditemukan. Hal ini menyebabkan luka atas sebuah keyakinan atau keraguan-raguan di hati umat. Sudah seharusnya Ba'alawi bersyukur karena dengan adanya metode tes DNA terbuka peluang untuk menemukan titik terang dalam sejarah yang masih diliputi kabut ketidakjelasan.
Sudah sepantasnya saudara-saudara kita dari Ba'alawi mendukung metode ini sebagai sarana ilmiah yang dapat memperkuat validitas nasab mereka dan memperjelas garis keturunan yang diwariskan. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi genetika, mereka dapat memperkuat hubungan dengan leluhur dan membuktikan kebenaran nasab yang selama ini mereka jaga. Ini bukan hanya soal tradisi, tetapi juga tentang transparansi dan kejujuran dalam menyusun kembali sejarah yang mungkin telah terputus oleh berbagai peristiwa dalam sejarah umat Islam. Metode tes DNA ini bisa mengurangi bahkan menghapuskan keraguan di hati umat, agar umat bisa menentukan sikap terhadap sebuah klaim yang saat ini